konsep Ibrani itu coba dilihat di bagian atasnya dan di bagian bawah ayat di bawahnya. Tunggu Jadi sebentar, di situ buat teman-teman di bawah si tablet penulis, layar ya. Guru Ndajuman nanti ke sini lagi masih di jalan, nanti masuk ke sini. Nah, Mohon dibantu tab-tab layarnya ya, teman-teman. Si penulis ingin menyampaikan kepada orang-orang atau jemaat dalam bagian ini bahwa Yesus itu tetap sama. Dia tidak berubah. Artinya kuasanya, mujizatnya. Iya, stop, panjangan. Apakah fisiknya Yesus berubah atau tidak? Fisik Yesus sudah berubah. Berubah berarti Anda mengingkari Ibrani 13:8. Yesus tidak berubah, Pak. Saya bilang fisiknya tidak berubah karena dia pergi dengan tubuh kemuliaan. Baik. Apakah fisiknya, dengerin. Apakah fisiknya Yesus itu anaknya Maria? Dia yang ada di dunia waktu itu ya anak Maria, tapi Anaknya ketika Maria. dia sudah ada di surga, dia jadi anak Allah. Yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan? Kalau dia sebagai manusia dia tidak akan terangkat, tapi dia sebagai Tuhan maka dia terangkat. Dia manusia, Pak, yang diangkat. Bapak ini. Dia Allah, dia Tuhan yang diangkat. Aduh, Bapak. Memang secara lahir ya, betul Pak, secara lahirnya dia manusia, tetap dia adalah sebagai Tuhan. Bapak ini kok jadi Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Bapak. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa yang membangkitkan Yesus, Pak? Barusan saya baca. Memang Allah yang membangkitkan. Oke, baik. Yang dibangkitkan oleh Allah siapa, Pak? Yesus. Yesus. Yesus sebagai apa, Pak? Maria. Yesus sebagai Tuhan. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Oke, baik. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Jadi begini. Nah, susah. Kalau Bapak bicara konsep ini, Bapak harus mengerti dulu. Bapak dengan tubuhnya Bapak juga tidak bisa dipisahkan. Saya bukan Tuhan, Pak. Saya bukan Tuhan loh. Memang Anda bukan Tuhan. Ya kenapa ambil konsep tentang kebangkitan Anda tidak bisa samakan. Jadi segini Pak, sekarang saya mau tanya, waktu nanti Anda dibangkitkan, misalnya Anda orang Kristen, yang membangkitkan Anda siapa? Atau kenapa Anda hari ini kita berbicara Yesus? Kita ini berbicara Tuhan, Pak. Nggak berbicara makhluk. Saya jadi Anda mau menyamakan Tuhan Anda dengan saya. Ini suara Bang Yusuf ini kalau misalnya saya Allah. Ini nggak bisa bermisal-misal begitu, Pak. Nggak bisa bermaksud-maksud bermisal-misal. Enggak, ini suara mirip pendeta Gib-Gib ya. Bang Yusuf ini mirip pendeta Gib-Gib suaranya. Jadi begini, kita ini bicara tentang konsep kebangkitan. Konsep kebangkitan itu sekarang saya baca data saja, Pak. Sebagai manusia, untuk menghindari debat kusir, saya pakai data. Saya itu kusir, saya pakai data. Tapi Bapak kasih tunjuk data itu yang saya jelaskan. Saya dengarkan, saya bacakan, Anda menyimak. Dengarkan baik-baik. Ya. Kisah 2 nomor 32 atau KPR 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pertanyaan, siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah yang membangkitkan. Oke, baik. Allah membangkitkan apa? Yesus. Oke, apakah Allah membangkitkan manusia atau membangkitkan Tuhan? Begini, Pak. Begini lagi. Oke, atau saya rubah pertanyaannya. Itu tidak bisa. Dengerin. Saya permudah. Memang betul dia manusia. Saya permudah. Oke, begini. Waktu dengerin, Pak. Waktu Yesus dibangkitkan oleh Allah, Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Jawab. Memang jadi begini, Pak. Saya jadi begini melulu. Keterangan di sini.
Jadi Yesus memang lahir sebagai manusia. Tapi kepribadiannya sebagai Allah tidak bisa dipisahkan dari pribadinya. Ini debat teroten hampir 100% jawabannya pasti. Jadi begini. Jujur Pak, saya ulang Pak ya. Waktu Yesus dibangkitkan oleh Allah, Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. Yang mana yang benar Pak? Kalau menurut saya, Yesus dibangkitkan waktu itu, kalau dipandang dari sisi manusia, memang dia manusia. Baik, berarti waktu dibangkitkan Yesus bukan. Bang Jul, Betul menurut ganti Anda. Bang Jul, umat jadi begini Bang Jul. Ntar dulu Pak Kian Santang. Saya ulang ya. Memang Jadi betul waktu bahwa Yesus dengerin. Waktu Yesus dibangkitkan, apakah Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Silakan. Tuhan. memang dia manusia, tetapi tadi yang saya bilang Jangan pakai bahwa tetapi Pak. dia memang mati secara manusia. Baik. Dibangkitkan memang secara manusia. Tetapi dia itu adalah Tuhan dan Allah. Oke. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Dah. Memang Tuhan membangkitkan Yesus sebagai manusia. Oke. Jadi Yesus waktu dibangkitkan dia bukan Tuhan. Ya sebagai manusia, kalau mau ikut pikiran Bapak, saya nggak maka berpikiran bilang ini, memang saya nggak secara berpendapat. manusia Saya Yesus hanya Yesus bertanya dibangkitkan berdasarkan data yang ada di Bible Anda. Anda Ya, mengatakan Yesus dibangkitkan bahwa memang secara manusia. waktu Yesus dibangkitkan, Yesus adalah manusia. Artinya adalah waktu Yesus dibangkitkan, Yesus bukan Tuhan. Setuju? Setuju? Waktu Yesus dibangkitkan memang dia manusia, tapi artinya kealahannya Yesus tidak bisa dipisahkan. Begitu. berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan ya Pak ya, waktu dibangkitkan ya. Dia manusia waktu dibangkitkan, memang tidak bisa dipungkiri karena Berarti Yesus dia pernah memang mati dan dibangkitkan sebagai anak manusia. Jadi Yesus waktu dibangkitkan dia bukan Tuhan ya Pak. Dia bukan sebagai anak manusia. Saya permudah. Ya. Yang manakah Tuhan yang Maha Esa? Yang manakah Tuhan yang Maha Kuasa? A. Yang dibangkitkan, B. Yang membangkitkan. Yang mana yang Tuhan Pak? Tuhan yang membangkitkan memang Maha Kuasa. Saya ulang Pak ya, bahasa Indonesia nih. Manakah Tuhan yang Maha Kuasa? A. Yang membangkitkan, B. Yang dibangkitkan. Halo. Iya, kalau menurut saya Allah yang membangkitkan yang Maha Kuasa. Baik, berarti Yesus tidak Maha Kuasa Pak. Betul? Nah, memang secara manusia dia tidak Maha Kuasa, tetapi secara kealahan pribadinya sebagai Allah dia tetap Maha Kuasa. Loh kok yang membangkitkan Yesus kok pribadinya lagi gimana sih? Kalau gitu bangkit sendiri dong. Iya, betul. Yesus bangkit sendiri apa dibangkit? Pak, Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan oleh Allah. Dia bukan tidak Maha Kuasa, tapi itu menunjukkan penundukan diri kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Yang manakah yang Tuhan Pak? Yang dibangkitkan atau yang membangkitkan? Yang mana yang Tuhan? Minum Pak, minum Pak. Aduh Minum, takut Pak. saya nih. Nanti Saya ini bukan teologis Pak, saya guru bahasa Indonesia Pak. Samurat. Saya hanya guru bahasa Indonesia Pak, belajar bahasa Indonesia dengan baik. Betul, Allah yang Maha Kuasa. Berarti Yesus Maha Kuasa atau tidak Dan Pak? Yesus memang Saya tanya ke Bapak, Yesus Maha Kuasa atau waktu tidak? dibangkitkan memang kalau waktu dibangkitkan, kalau menurut Anda Yesus tidak Maha Kuasa ya itu kan menurut Anda. Bukan menurut saya, menurut Tetapi datanya menurut Pak. kami orang Kristen. Nah, kalau menurut Anda apakah Yesus Maha Kuasa? Yesus Maha Kuasa. Tubuhnya boleh mati, tapi Bang Amro rohnya sebentar tidak ya, mati. nanti gantian Bang Amro ya. Sekarang Bang Yusuf dulu ya Bang Amro ya. Oke, baik. Gantian ya.
Coba tunjukkan kemahakuasaan Yesus waktu dia bayi, Pak. Kemahakuasaan Yesus waktu bayi, yang dewasanya saja. Bayinya dulu, Pak. Waktu dia bayi. Oke. Iya. Waktu dia bayi, satu. Waktu dia mau lahir, bintang bergeser. Baik, apalagi, Pak? Satu. Dua, ketika dia lahir, orang Majus mencari dia. Oke, baik. Ketiga, waktu dia lahir, bukti bahwa dia mau kuasa, bahwa para gembala di padang disampaikan berita bahwa dia lahir. Baik. Coba sebutkan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi, Pak. Silakan, Pak. Siapa yang menguasai Yesus? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi, Pak? Silakan. Yang namanya bayi ya tidak mungkin menguasai apa-apa, Pak. Berarti tidak maha kuasa, Pak. Katanya maha kuasa. Kuasai apa? Ini kalau kena stroke Bang Handi salahin nih. Katanya maha kuasa waktu bayi, Pak. Nah, itu bukti waktu Yesus, artinya bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, bahwa benar-benar dia adalah penggenapan dari janji firman Allah itu. Bintang bergeser, orang Majus mencari dia, dan para gembala di padang mendapatkan berita tentang dia. Bapak tahu nggak sih orang Majus itu menyembah apa, Pak? Bapak tahu? Orang Majus itu kan, saya tidak bicara soal mereka mau menyembah apa, tapi Alkitab mencatat bahwa mereka pun mencari Yesus. Ya, orang Majus itu penyembah berhala, peramal bintang. Dia pikir yang dengerin dulu, Pak. Saya kan ngajarin ke Bapak. Bapak saya tanya nggak jawab, saya jawab Anda saya ini nggak menguasai Bapak. Pak, dengerin dulu, Pak. Kalau saya bicara Anda diam, kan Anda tadi nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jadi saya terangin ke Bapak. Ini loh. Orang Majus itu peramal bintang, penyembah berhala. Ya, jadi dia pikir itu benar-benar Tuhan yang lahir. Dia datang ke sana ke Cele dia, Pak. Tapi jadi kalau Anda ingin mengikuti orang Majus, silakan saja menyembah berhala bagian gitu. Sekarang kita kembali ke topik. Menurut Anda Yesus itu maha kuasa? Saya tanya, waktu Yesus bayi, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi, Pak? Silakan dijawab. Jangan puyeng, Pak. Makanya anak orang jangan dituhankan. Jadi Yesus itu tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang mengutus Yesus. Karena Yesus ini ya sama seperti kita bayi. Yesus waktu bayi yang dia kuasai adalah ASI ibunya. Ini Bang Handi tunggu, ini turunin Bang Jos, ini setan nih pakai namanya anjing, turun loh, monyet loh. Ganti lu nama. Naikin sih namanya menghujat lo itu, Jul. Monyet lo, dasar asu lo, bajingan lo. Udah cukup, jangan terpesona, biarin aja. Jadi Yesus itu, Pak, waktu bayi yang dia kuasai adalah ASI ibunya. Kenapa? Karena Yesus tidak punya saudara kembar, jadi dia tidak berbagi. Itu aja yang dia kuasai waktu bayi, Pak. Kenapa? Bapaknya juga nggak boleh. Kita sebagai orang tua itu nggak boleh. Itu diserahkan sepenuhnya kepada bayi. ASI itu. Kita yang sudah berkumis ini tidak membutuhkan ASI. Jadi Yesus waktu kecil, dia atau waktu bayi, balita, dia menguasai ASI ibunya. Itu baru fakta, Pak. Paham sampai sini, Pak? Jadi tidak ada satupun data yang bisa Anda tunjukkan waktu Yesus di bumi maha kuasa. Waktu Yesus ada di muka bumi, yang berkuasa di negara Yesus adalah tentara Romawi. Yesus tidak pernah memegang kekuasaan. Ini data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak User. Jadi janganlah dipaksakan anak Maria ini adalah Tuhan. Sampai kiamat Anda selalu kalah dalam perdebatan. Karena Anda mencampur baurkan antara pencipta dengan yang diciptakan.
lagi Anda masukkan sang pencipta ke dalam diri ciptaannya, terkurung 9 bulan. Ini berbahaya ini, gitu loh. Pak Yusuf jangan nangis Pak, dibuka mic-nya, dilanjutkan kembali Pak. Kita ganti nanya dong, jangan kita ditanya. Anda udah kalah dari kejadian satu, sekarang ini kalah lagi Pak. Silakan Pak Yusuf. Masa lu diam dulu? Kalau saya Yesus itu Maha Kuasa. Banyak hal yang Yesus buat. Saya serahin ke Pade. Pade silakan Pade. Yesus Maha Kuasa. Ya kalau dia Maha Kuasa itu ketika dia lapar itu langsung bim salabim, berbuah kau pohon ara. Berbuah, bukan malah dikutuk. Ketika dia butuh keledai, bikin keledai, jadilah keledai, jadi bukan malah ngambil punya orang. Lu terus mau Kalau jadi keledai? Gimana? Kalau menurut kami ya tetap Yesus Maha Kuasa. Dia berkuasa, artinya Yesus itu punya kuasa. Kuasanya Yesus dari mana? Kuasa Yesus itu kan bisa membangkitkan orang mati, bisa itu dapat dari membuat mana? orang yang lupa berjalan, tuli. Itu dapat dari mana? Dia bisa membangkitkan orang mati, itu dapat dari mana? Dia kan namanya anak Allah. Iya, bukan masalah dia anak Allah atau anak hantu, bukan masalah itu, Pak. Yang saya tanyakan, kekuasaan dia ini dapat dari mana? Dia kan bilang kuasaku bukan dari bumi ini tapi dari sorga. Ngasih siapa? Dia kan penghuni sorga. Yang ngasih siapa? Kenapa sih nggak mau jujur? Dia dari sorga, pasti dia punya kuasa dari sorga. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 16, segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Yang ngasih siapa? Ya. Yang ngasih siapa? Jujur dong. Tuhan Allah. Dikasih oleh Allah toh? Dikasih oleh Allah. Kalau kekuasaan dikasih itu apakah Maha Kuasa? Tidak. Dia tetap berkuasa. Oh, dia tetap Maha dikasih kuasa berarti dia ketika dikasih kuasa berarti dia punya kuasa untuk melakukan apa saja. Oh. Orang yang dikasih kekuasaan berarti Maha Kuasa gitu ya? Orang yang dikasih kuasa berhak melakukan apa saja atas perintah dari Allah. Anda ini saya ikuti argumen Anda tadi. Anda kan tadi mengatakan Yesus Maha Kuasa. Oke, kekuasaannya dari mana? Dari Allah. Apakah orang yang diberi kuasa itu Maha Kuasa? Muter kowe. Kapokmu kapan? Maha Kuasa, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kalau begitu, iblis Maha Kuasa juga kan? Iblis kan diberi kekuasaan. Nah, iblis tidak Maha Kuasa. Oh, dia diberi kuasa sebagaimana Yesus. Kenapa Anda standar ganda? Tapi dia tidak. Ketika Yesus diberi kuasa, Anda katakan dia Maha Kuasa. Kenapa ketika iblis diberi kuasa tidak Anda bilang dia Maha Kuasa? Kenapa Anda nggak adil? Kok gak ada suara? Itu di mana iblis Maha Kuasa tuh di mana? Cerita apa itu iblis Maha Kuasa? Bukan, tunggu dulu, dengar. Yesus diberi kuasa sehingga dia Maha Kuasa, oke? Iblis juga diberi kuasa, seharusnya dia Maha Kuasa. Nanti aku kasih ayatnya. Iblis Lukas diberi 4 kuasa ayat itu 6. di mana, Bang? Di mana? Lukas 4 ayat 6. Di mana, Bang? Di mana? Lukas 4 ayat 6. Udah kau ini. Oke. Bikin saya marah aja kau ini. Sabar, sabar.
Segala kuasa telah diberikan kepadaku, aku berhak memberikannya kepada siapa lagi. Itu kata iblis. Lebih berkuasa iblis daripada Yesus. Yesus nggak pernah memberi kuasa kepada iblis, tapi iblis pernah mau memberi kuasa kepada Yesus. Oh, lebih hebat iblis ternyata ya. Itu kan ditolak Yesus, Bang. Gimana, Bang? Apa? Kan ditolak Yesus itu. Mau ditolak, mau enggak itu nggak masalah. Yang jelas iblis pernah mau memberi kekuasaan kepada Yesus. Iya. Sementara Yesus tidak pernah memberi kekuasaan kepada iblis. Hebat iblis. Nih, Lukas 4 ayat 6 tuh. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu telah segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Hebat iblis ini daripada Yesus. Ya, itu maha kuasanya dari siapa iblis itu, Bang? Oh, dari Tuhannya lah. Dari Tuhan. Ya. Sama, posisinya sama. Yesus dapat kuasa dari Tuhannya, iblis dapat kuasa juga dari Tuhannya. Sama, ini sama selevel harusnya. Tapi gini loh, Pade. Bentar, Bang Andi, bentar. Makanya itu tadi, kalau Yesus itu maha kuasa karena kekuasaannya diberi, seharusnya iblis juga maha kuasa, sama-sama diberi kuasa. Begitu, Bos. Tapi Pade, Matius 4 nomor 8 sampai 10, Pade. Ya, iblis pernah menguasai Yesus, Pade. Iya, pernah. Lanjut, Pade. Dia pernah dibawa lalu diletakkan ke bumbungan bait suci. Pernah diotong-otong iblis itu. Tidak pernah menguasai Yesus. Yesus diotong-otong iblis. Tapi Gimana Bapak sih? lihat baik-baik, Alkitab bilang nyala engkau dari hadapanku. Itu nanti. Yang jelas iblis pernah diotong-otong, Yesus pernah diotong-otong iblis. Baca, Pak, baca datanya, Pak. Tapi Baca dulu, Pak. Matius 4 8 sampai 10, Pak. Coba baca, Pak. yang jelaskan iblis tidak Baca menguasai dulu, Yesus. Pak. Baca dulu baru ngomong. Matius 4 nomor 8 sampai 10. Baca dulu, Pak. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Pertanyaan, Pak. Di sini yang dibawa oleh iblis siapa? Silakan. Bahasa Indonesia. Oke. Lanjut, Pak D. Kalau Anda saya bawa, berarti Anda di bawah kekuasaan saya. Itu udah pasti. Di ayat 5 sangat jelas dikatakan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bait Allah. Iblis diotong-otong, Yesus diotong-otong iblis lalu diletakkan di atas bait Allah. Coba. Berarti iblis pernah menguasai Yesus, dibawa dia. Tunggu Ustaz Sugi, batuk terus itu Pak, minum dulu Pak, minum. Kasian. Takut kita nanti Ustaz Sugi yang kena loh. Minum dulu Pak, minum Pak. Diotong-otong Kasihan apa Bang deh, Bang Ambo, kalau mau menambahin silakan Bang Ambo. Dia Kristen juga itu. Pak D jangan terlalu keras, Pak D kasihan orang, Pak D. Iya, minum dulu. Ya udah, Bang Andi aja. Pak D yang salah. Pak D terusin dulu, Pak D. Aku ada tamu, Pak D. Bentar. 10 menit, Pak D. 10 menit. Gantian lah, aku bertanya sama Islam dong. Aduh, nanya dulu nih. Udah, nah. Kasih. Ya, aku nanya nih, mau nanya nih. Nah, Muhammad kan katanya itu Muhammad itu kan membelah bulan. Nah, waktu bulan purnama masih bulat itu bulannya gimana tuh, Bang? Ya sama seperti Musa. Katanya Musa pernah belah laut sampai sekarang. Gimana coba? Kapan Muhammad kembali, itu bulan kembali? Kira-kira ada ayatnya tidak di Al-Quran? Muhammad Ya, memang kembali bulan menjadi satu. Lah emang ada ayatnya Musa itu mengembalikan air itu? Ada? Ada ayatnya, Pak. Musa Dimana? ketika menunjuk ke laut dan menurunkan tongkatnya, lalu laut itu kembali tertutup. Di mana itu? Sebentar Pak, saya cari ya. Carilah. Cari, Pak. Laut mana, Pak? Ya, namanya laut apa namanya, Pak? Cikini, Padahal ini Cikodang pertanyaan. dia laut.
Cikini. Pada pertanyaan Mas Ha ini udah 70 kali kita jawab, bahkan kita kasih gambarnya bulan itu. Gini bang. Udah 70 kali lu nanya-nanya terus itu Mas Ha. Nggak bosan apa? Kan, Musa itu membelah laut itu kan untuk nyeberangin Bani Israel. Nah, Muhammad tuh membelah bulan tuh. Nah, itu dia. Kan menerima perintah sholat, bro. Boleh dijawab? Ada. Pak user nanti. Nggak apa-apa. Jadi fungsinya Rasulullah membelah membelah bulan itu menuruti permintaan orang-orang kafir saat itu. Ya kan? Apa kata orang kafir? Kalau memang kau nabi utusan Tuhan, coba belah kau. Itu sebagai tanda. Ya sama seperti Yesus. Ada orang minta tanda dia. Guru, beri aku satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Apa gunanya dia coba? Tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam itu. Apa fungsinya? Rubah air menjadi anggur. Apa fungsinya? Supaya orang mabuk. Gitu. Jadi tanda itu diadakan, keajaiban itu diadakan untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar utusan Tuhan. Itu fungsinya. Gitu, Bos. Balik ke topik Pak User. Apakah Anda masih yakin Yesus itu maha kuasa di muka bumi, Pak? Siapa yang mau jawab, Pak Ambo? Silakan Pak Ambo. Yesus maha kuasa atau tidak, Pak? Yesus maha kuasa. Baik. Coba tunjukkan kemahakuasaan Yesus satu aja, Pak. Itu tadi sudah dibilang itu menghidupkan orang mati. Jawab Pak De. Dulu. Pak De, ya. Terangin Pak De. Oke, saya jawab. Ketika Yesus menghidupkan orang mati, dia tidak sedang menunjukkan dia maha kuasa. Karena Yesus berdoa. Anda lihat di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Dia tidak berdoa, Pak. Dulu Pak, dijelasin dulu dengar Pak. Dulu, dengar. Anda nggak tahu kitab Anda, nggak usah bantah. Oh, kalau Anda kitab saya kok bagaimana? Oke, silakan terangkan kepada saya itu di ayat mana, monggo silakan. Cepat. Seperti saya cepat. Ayo. Di ayat mana tadi itu? Cepat. Bisa nggak secepat saya? Saya buta ayat. Cepat. Di mana tadi? Dia tanya. Bentar, user. User, bentar. Aduh. Ini orang. Minggir. Saya nggak butuh orang asumsi. Sini. Ini bukan asumsi Pak. Saya jawab sesuai firman Allah. Kita. Dulu Pak User. Pak User diam dulu. Saya udah kirim. Kenapa pada gap? Pak User diam dulu. Yang lain tolong diam dulu. Tunjukkan menurut Pak De, tunjukkan di mana datanya Yesus itu membangkitkan Lazarus. Datanya tertulis di mana? Cepat. Ayo cepat. Secepat saya gitu loh. Di Yohanes 11 Pak. Nomor berapa? Nomor berapa? Yohanes 11 pasal 1 sampai itu baca semuanya. Baik. Lazarus dibangkitkan. Waktu Lazarus dibangkitkan, Yesus berdoa atau tidak? Yesus tidak berdoa, Yesus hanya berteriak. Berteriak apa? Teriaknya kayak apa, bro? Teriaknya kayak apa? Dan Yesus berteriak gini. Keluar. Sebelum itu dibaca dulu. Cepat, sebelum itu dibaca dulu. Pak User, nanti kalau setrum kita yang salah Pak User, pelan-pelan. Jangan teriak-teriak. Sebelum itu dibaca dulu, dari ayat 41, silakan cepetan. Ayo cepetan. Jangan. Lambat amat. Pingsan jangan. Pingsan dia. Maka Makanya itu mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah kasih ke nafas atas buatan dan ya, berkata, teman-teman. Bapa, Kasihan. aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah Kenapa mendengarkan aku. sebagian isi kitab itu kamu percaya, yang lain kamu tidak percaya? Kusi Pak.
Noten baru kayak gini aja udah ditandain Bang. Kayak gitu aja dilaporin. Sebagian kamu percaya, sebagian tidak. Ini bukan masalah Ya, percaya betul, Pak. atau tidak percaya. Ini Bang. diskusi, harus menggunakan data, harus menggunakan data. Bukan Apa masalah isi percaya kitab atau itu tidak sebagian? percaya. Saya turun dulu ya. Kena pelanggaran. Kenakan Sebagian tidak. tetap layar teman-teman. Bagaimana itu? Satu-satu dong, satu-satu ya. Kena pelanggaran teman-teman di tab layar ya, kena pelanggaran. Satu-satu ya. Begini ya Pak, saya sama Pak User dulu ya, diam dulu ya Pak ya. Yang lain, kita jangan berebutan lah. Kita ini bersahabat sebenarnya, sebangsa dan setanah air, tidak saling menjatuhkan. Tapi kami Muslim. Iya Bang Handi, Mem- biar nggak kena report Bang Handi di tab layar di bawah. Ya kami Muslim berdiskusi Kena report itu tidak milih-milih, tapi sesuai dengan konteks yang kita bicarakan. Enggak mungkin lah membicarakan Yesus membangkitkan Lazarus, kita baca Kejadian 1, kan nggak nyambung. Yang kita baca adalah Yohanes 11, 1 sampai akhir. Kan begitu Pak Yusria. Nah sekarang, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apa Yesus dilakukan dari awal sampai akhir? Silakan Pak Yusr. Pak Yusr masih mau lanjut atau tidak? Saya kurang berapa menit lagi saya keluar karena di tempat saya sudah larut malam. Oke. Kalau dari awal ya saya kronologisnya ini kan ceritanya Lazarus dalam keadaan sakit dan sudah 4 hari meninggal. Nah, lalu si kakaknya Maria dan Marta datang bertemu dengan Yesus dan berkata bahwa Lazarus sudah meninggal. Kenapa engkau tidak datang pada waktu itu? Lalu Yesus mengumpulkan orang banyak. Waktu itu Hati-hati Pak. Minum Pak, astagfirullahaladzim. Pak minum Pak. Oke, kasih kopi dulu. Tembusin 100 ya tab layarnya teman-teman. Kopi nggak bisa membantu. Biasanya air mineral aja. Iya air mineral aja Pak, kasihan aduh. Oke, setelah itu lalu Yesus meyakinkan Maria bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kok Maria dibawa-bawa Pak? Kan ini Lazarus dibangkitkan, kok Maria dibawa-bawa? Ya betul. Nggak ada Maria di situ. Dia kan bilang kepada saudaranya Lazarus, kalau kau percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup, maka Lazarus itu tidak mati. Penyakit Gini loh yang Pak diderita ya, itu kan. Pak User, biar dipercepat gini loh ya. Kita baca di 11:39 aja mulai deh. Kata Yesus, angkat batu itu Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah, sebab sudah 4 hari mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Artinya Yesus mengucapkan syukur di situ kepada Bapaknya. Kemudian Yesus mengklaim dirinya, dia utusan Tuhan. Selesai. Jangan dilawan datanya Pak. Ya betul. Enggak betul, berarti Yesus bukan Tuhan di situ. Lalu Lazarus dibangkitkan. Sekarang saya tanya ke Bapak, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, siapakah yang Tuhan? A, yang Tuhan adalah Bapak. B, Yesus. Siapa yang Tuhan? Yesus yang adalah Tuhan. Terus Bapak yang memberikan dia Atas mujizat siapa? kuasa dari sorga dia membangkitkan Yesus. Kuasa siapa? Membangkitkan Lazarus. Kuasa siapa? Yesus kan diberi kuasa. Artinya Yesus itu maha kuasa dan
Yesus diberi kuasa karena dia anak Allah, maka dia memanggil dengan yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Ya Allah. Siapakah yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Siapa yang Tuhan? Allah itu Bapaknya, Yesus itu kan anaknya. Oke, berarti ada dua Tuhan. Ada dua. Apa Tuhan anak? Ya. Tidak. Yang mana yang Tuhan? Anak atau Bapak? Kan juga. Dengerin. Yang manakah yang Tuhan? Yang manakah yang Tuhan? Bapak atau anak? Allah itu adalah Allah yang memberi kuasa. Pak, waktu Yesus waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus adalah A, utusan Tuhan, B, dia Tuhan. Yang mana yang benar, Pak? Ulang. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus adalah A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan dan dia Tuhan memang. Nah, bagaimana mungkin utusan dan Tuhan juga, Pak De? Lanjut, Pak De. Pusing pala berbi. Ya, ini orang baca Bibli sehingga nggak ngerti. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Bagaimana dia Tuhan, dia utusan? Ini Anda dapat dalil dari mana? Coba kasih dalilnya. Dia utusan, Pak. Dia memang utusan, tapi kan dia diberi kuasa. Nah iya, kalau diberi kuasa, apakah sama yang memberi kuasa dengan yang diberi kuasa? Ya, tetap kuasanya sama, Pak. Jawab dulu. Apakah yang memberi kuasa dengan yang diberi kuasa itu sama? Begini, Pak. Jawab dulu. Jangan begini. Saya ingin jawaban ketegasan Anda. Apakah orang yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa itu sama? Jawab. Kuasanya sama, Pak. Kalau kuasanya tidak sama, dia tidak mungkin akan membangkitkan orang mati. Saya tidak tanya kuasanya sama. Yang saya tanya tidak menjawab yang saya tanya. Apakah yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa itu sama? Sama. Sama. Berarti Tuhan Anda dan iblis sama, karena sama-sama Tuhan Anda juga memberi kuasa kepada iblis. Sama. Loh, iblis mendapatkan kuasa, tapi iblis mendapatkan kuasa, tapi bukan dia maha kuasa. Emang Yesus ngaku maha kuasa? Di mana Yesus ngaku maha kuasa? Pak, kembali tadi di Matius kan Yesus bilang, "Inilah engkau di hadapanku, engkau tidak layak untuk mencobai Tuhan Allahmu." Itu hebatnya iblis di situ. Iblis mampu memberi. Iblis mampu memberi kuasa kepada Yesus. Yesus tidak mampu memberi kuasa kepada iblis. Mana lebih hebat? Yesus kuasa kepada iblis, tapi Yesus mampu berarti hebatan iblis. Iblis mampu memberi kuasa kepada Yesus, berarti hebat iblis. Apa kata iblis? Lebih hebat Yesus, Pak. Oh, enggak bisa. Coba tunjukkan Yesus bisa beri kuasa pada iblis. Yesus lebih hebat, Pak. Nah, iya, tunjukkan apa kehebatan Yesus daripada iblis. Iblis ini kalau kalau Anda minta bukti, bentar. Kalau Anda minta bukti, apa buktinya iblis lebih hebat daripada Yesus? Saya kasih bukti. Iblis pernah mau memberi kekuasaan kepada Yesus. Sekarang kalau Yesus lebih hebat daripada iblis, apa buktinya? Apakah Yesus pernah memberi kekuasaan kepada iblis? Bukti Yesus lebih maha kuasa karena Yesus tidak tunduk dan takluk kepada iblis. Iblis juga tidak tunduk sama Yesus, berarti tetap hebat iblis. Iblis tunduk dan iblis mana tunduk? Ada. Walah, itu mas asumsi itu belum terjadi. Belum terjadi. Kalau iblis ngasih kekuasaan kepada Yesus pernah ditawarkan. Walaupun Yesus tidak mau. Ini Pak Jadi bentar Bang Adi. Ini adalah kesalahan fatal ketika dia mengatakan yang diberi kuasa dan yang
yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa itu sama, ini fatal. Karena Yesus menjelaskan orang yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa beda. Makanya di situ dikatakan seorang utusan adalah yang diberi kuasa, dan Tuhan yang memberi kuasa tidak sama. Anda mengatakan yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa sama. Dalilnya mana? Coba tunjuk dalil sini. Jangan dalilnya Yesus bilang begini, engkau dan Bapa dan aku satu. Nah, berarti di mana tunjukkan. Di mana ada kata-kata engkau dan aku satu, di mana? Yohanes pasal 17. 17 ayat. Nah, saya cari supaya saya tidak keliru. 17:21 itu, engkau di dalam aku di dalam itu Bapa. Itu murid-murid sama semua itu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, dan mereka juga di dalam kita. Sama kalau begitu Tuhanmu banyak. Kalau begitu. Nah. Baca itu. Yohanes 17, 20, 21, 22, baca lah. Tuhan tidak banyak, Tuhan hanya berdoa supaya Tuhan berdoa kita dipersatukan dan tidak boleh ada yang tersesat. Doa. Tuhan berdoa. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Ambro kalau mau nambahin silakan Bang Ambro. Kasihan nih si Bapak ini. Tuhan anak manusia. Hah? Iya, betul. Oh, berarti di kitab bilangan 23:19. Berarti kitab bilangan 23:19 itu bohong. Tuhan bukan anak manusia. Anda bilang Tuhan anak manusia. Ini yang benar kitabmu atau kamu sih? Bapak perhatikan konsep dari bilangan itu. Itu maksud Tuhan begini. Tuhan itu bukan manusia yang pendusta. Jadi di situ kalau dia manusia, bos, kalau dia manusia, oke, kalau dia manusia pasti berdusta, nggak mungkin nggak berdusta, termasuk Yesus. Seperti saya dan Bapak termasuk Yesus pernah berdusta. Oke, Anda buktikan nanti ya. Dalam Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Betul, Pak. Itu tertulis di mana? Bapak sebut ayat tadi. Kan Anda bilang Yesus nggak pernah berdusta. Ini saya tunjukkan Yesus dusta ini. Dan Anda baca dari ayat 44. Ya. Lukas berapa tadi, Pak? Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu kata Yesus harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Sebab ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana? Di Taurat, di Mazmur, di kitab para nabi. Coba carikan saya. Kalau nggak ada, Yesus pendusta. Oke, saya sambil tiduran juga. Mati pada hari yang ketiga. Minum dulu Pak Yusar, itu suaranya aduh kasihan. Ya, minum dulu Pak. Kalau nggak ketemu jangan dipaksa Pak Yusar, nanti aduh bisa migrain loh. Itu kasihan suaranya kok sampai kayak gitu. Gitu terus dia kasihan. Ayo tunjuk. Minum Pak. Ini mirip suara pendeta Gigi. Yang tadi siapa minta tolong jawab dulu. Saya minum air dulu. Oh, minum air dulu. Iya, jangan minum anggur ya Pak, minum air Pak. Iya. Kalau minum anggur kenapa? Kalau nggak ada di perjanjian lama jangan dipaksa, karena Pak Desuki ini 40 tahun ini belajar Bible ini. Bolak-balik 40 tahun beliau ini belajar Bible. Namanya aja Bible berjalan itu. Nah, itu dia. Kasih contoh ya, saya kasih contoh nih. Iblis juga pernah berkata sama Yesus ya di dalam Matius 4 ayat 6. Di situ dikatakan malaikat akan sebab ada tertulis malaikat akan diperintahkan dan menjaga engkau di segala jalanmu. Ia akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Nah itu benar ada tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Tulisannya sama persis. Iblis aja hafal perjanjian lama, masa Yesus nggak hafal? Ngomong ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cariin. Di mana ada tertulis seperti itu? Kalau nggak ada, Yesus pembohong. Maka benar yang dikatakan kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta. Kalau berarti bukan Tuhan. Memang sudah menjadi kodratnya manusia itu pasti mengalami lupa dan salah. Kalau saya tidak salah Pak, Yesus pernah bilang begini, waktu murid-murid minta tanda, dia bilang hanya ada tanda Nuh. Dan yang tanda Nuh bukan tanda Nuh, tanda Yunus. Itu adalah tanda Nuh dan tanda Yunus Pak. Nggak ada tanda Nuh. Ah, kau ini mengada-ada kau ini. Ada, itu Pak. tertulis benar. Ini saya kasih tahu ayatnya. Bentar. Saya kasih tahu ayatnya. Saya nggak perlu buka Bible. Matius 12 ayat 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Ya, padahal benar. Tuh, yang dimaksud Yesus tulisannya Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Di mana ada tertulis seperti itu? Mesias harus menderita. Anda ngerti nggak arti tertulis itu? Tertulis itu artinya sudah ditulis, termaktub atau tersurat, bukan tersirat. Kalau tersirat itu penafsiran. Coba tertulis, carikan saya. Makanya tadi sudah saya kasih contoh, iblis lebih hafal Bible perjanjian lama daripada Yesus. Ketika iblis mengutip sebuah tulisan, apa dikatakan di situ, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu betul-betul ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Masa Yesus kalah sama iblis hafal-hafalan Bible? Itu artinya begini Pak, ada banyak orang suka pakai firman sama dengan iblis, tapi ini tidak percaya. Wah, nggak nyambung. Apa yang kau jawab itu? Pak, yang ditanya itu Yesus berkata di perjanjian lama itu tertulis demikian yang disebutkan oleh Pak D tadi. Nah itu tertulisnya di mana itu? Di Taurat, kitab para nabi, atau di Mazmur? Yang sama persis dengan ucapan Yesus itu yang dimaksud Pak D. Ada nggak? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Biar Pak Ustadz bilang aja ampun gitulah. Bilang aja ampun sama Ustadz Suki. Dibuka mute-nya Pak Yusar. Aduh, jangan-jangan pingsan nih. Saya nggak tanggung jawab nih. Pak Desuki nanti cari ya kalau pingsan nih. Udah. Ampun aja, bilang ampun gitulah. Dulu minum anggur dulu Pak Yusar. Pak Pendeta minum anggur. Tuh Kasih batu-batu dia. Wifi-nya matiin Pak. Wifi-nya matiin aja Pak. Tahu-tahu nanti hilang, nggak apa-apa, matiin aja wifi-nya. Nih Bang Amro, mau ngapain Bang Amro? Pak Denny udah di atas pendeta ini. Waduh, cuma tidur-tiduran bisa nyebutin ayat tuh, hafal pula ayatnya tuh. Wah, gimana kalau di depan mimbar pas pegang laptop gitu, wah tambah gacor beliau. Macam burung aja. Bang Amro monitor. Silakan. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa mau ditanya Pak? Mau ditanya? Oke, saya tanya ya Pak ya. Yesus itu mati di tiang salib apa di bawah di tanah setelah disalib? Oh disalib. Tapi ada ayat ini Pak. Nanti dilanjut Pak Desugi ya. Baca di Yohanes ya Pak ya. Yohanes 30 nih. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Nggak ada Yohanes 30, jangan kebablasan. Yohanes itu sampai 21. Yohanes 19.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Penderitaan Yesus menyediakan penebusan dosa umat manusia. Yang jatuh kini sudah berakhir dan karya penebusan sudah selesai. Artinya dia setelah disalib di bawah itu masih hidup, Pak. Setelah minum anggur asam lalu dia meninggal, lalu dia mati. Yang benar yang mana, Pak? Disalib itu di atas, bukan di bawah. Di bawah dipaku ya mungkin, baru dikasih berdiri. Iya, artinya Pak, loh, matinya setelah minum anggur asam. Dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya diserahkan kepada siapa, Pak? Begini. Kok begini? Abang tadi ngomong Yesus menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya diserahkan kepada siapa nyawanya? Iblis. Kepada Allah. Kepada Allah. Katanya tuh nyawa. Katanya Tuhan, Pak. Kok Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan? Begini. Dia kan harus jadi manusia, Pak. Dia untuk menebus dosa manusia, dia itu harus disiksa. Oh, jadi Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Loh, Tuhan? Loh, dia Tuhan. Yesus Tuhan yang kok bisa, Pak? Giliran celaka manusia. Dia kan, ini kan ceritanya kan sudah sejak purbakala sudah dinubuatkan. Saya tanya ke Bapak, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan. Tuhan, dia Tuhan. Loh, gimana sih ini orang? Tuhan disalib mati. Iya, memang sudah harus begitu, menebus dosa kita. Dia matinya bukan di kayu salib, Pak. Bukan di kayu salib, ini baca di Yohanes 19, Pak. Kalau bukan di kayu salib. Dia matinya itu setelah minum anggur asam di bawah, Pak. Bukan lagi disalib. Itu anggur itu kan dia bilang haus. Maka orang-orang di situ mencucukkan bunga karang itu, ditaruh anggur asam. Tragis sekali Tuhanmu, Pak. Ya? Tragis sekali, Pak, penderitaannya Tuhanmu. Ya memang harus begitu. Sudah dinubuatkan harus begitu dia menebus dosa kita. Yang layak menderita itu, Pak, manusia atau Tuhan yang menderita, Pak? Manusia. Tuhan kok menderita? Anda yakini gitu loh? Kemanusiaan, iya, gara-gara dia kita sama kita. Jadi Yesus bukan Tuhan waktu dia menderita. Dia mengasihi kita. Oke, jadi waktu dia menderita Yesus bukan Tuhan. Tuhan, berarti Tuhan menderita. Iya. Ya udah, Tuhan menderita, Tuhan mau menderita, ya udah. Iya. Ya, masuk akal nggak, Pak? Masuk akal nggak Tuhan menderita, Pak? Dia harus menderita karena menebus. Masuk akal nggak Tuhan menderita? Kemanusiaannya. Lo katanya Tuhan tadi, sekarang manusia lagi, kok dibolak-balik? Kemanusiaannya. Dia kan ada dua natur itu, Pak. Jadi waktu dia menderita, Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Bingung. Yesus itu Allah, Allah. Saya percaya Yesus itu Allah, tapi dia merubah dirinya menjadi manusia. Waktu merubah dirinya menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Iya, namanya Allah kok. Itu namanya nggak merubah dirinya menjadi manusia, Pak. Tapi Tuhanmu ikut masuk ke dalam diri manusia. Iya, kalau begitu pengertiannya ya begitu. Oke. Apakah anaknya Bunda Maria adalah Tuhan? Ya, betul. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Anak Yesus. Jadi anakku adalah Tuhanku. Loh, jangan sama.
Jangan samakan seperti manusia biasa. Macam tidak pernah baca kitab aja Bapak ini. Udah capek deh Pak. Tidak, coba baca dari Kejadian itu. Dia Apa urusannya Kejadian sama Maria? dari Kejadian sampai Wahyu itu harus dibaca Pak, biar ngerti. Kalau tidak Saya udah selesai Pak, nggak usah ngajarin, saya udah selesai. Bahkan saya sanggup melawan pendetamu manapun sambil tiduran tanpa buka Bible. Udah saya buktikan tadi. Bapak menghafal tapi tidak mengerti. Lah gimana orang nggak hafal bisa mengerti, sedangkan yang hafal Anda bilang nggak mengerti, gimana sih? Bapak tahu ayat, tapi maksud dari ayat itu tapi tidak Bapak percaya. tidak. Maksud dari ayat itu Hidup Bapak lagi. Hidup Ini loh lagi Pak, dia. gini loh Pak. Kalau saya membaca begini ya, mudah-mudahan Bapak pahami. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu tertulis di mana Pak? Ya, saya tidak bisa hafal, tapi kalau saya cari dapat. Katanya udah pernah baca Pak. Iya sudah pernah. Atau ini Sudah Pak? Pernah. Yang saya baca barusan Bukan itu, penghafal, yang Pak. saya baca barusan itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian baru lah. Perjanjian Baru. Itu terdapatnya di Korintus, Galatia atau di Roma? Saya tidak menghafal Pak, tapi setiap saya baca saya mengerti. Di Korintus, Pak. Isinya. Oke, kalau begitu saya baca. Apa maksud ini? Setiap kali makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Yang mati apa Pak? Tuhan atau manusia Pak? Ya Tuhan. Jadi Tuhan mati. Karena menebus dosa. Jadi Tuhanmu pernah mati Pak? Iya, Tuhan Yesus itu kan mati, tapi dia Tuhan bangkit. mati. Bukan Ya dibangkitkan, tapi dia bangkit. Berarti dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Tidak pernah Loh, kehilangan yang mati siapa? Tuhan. Yang mati siapa? Bagaimana Pak? Jadi orang Kristen pernah kematian Tuhan berduka selama 3 hari karena Tuhannya mati. Tidak. Loh, yang mati siapa? Itu roh itu, iya. Saya Roh. baca lagi. Setiap Roh. kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian apa Pak yang diberitakan Pak? Tuhan. Kematian Tuhan. Jadi Tuhanmu pernah mati? Ya mati. Dia mati menebus dosa Saya kita. nggak nanya tujuannya, nanti tujuannya. Tuhanmu pernah mati? Mati itu bukan mati seperti kita ini Pak. Apa artinya mati? Kemanusiaannya itu Katanya habis Tuhan yang nafasnya. mati Pak. Iya. Arti mati apa Pak? Mati itu mati. Ya, jadi Tuhanmu pernah mati. Iya pernah itu kan Iya. ada tertulis itu. Jadi kamu pernah kehilangan Tuhan, mati Tuhan selama 3 hari? Pernah? Pernah. Tidak. Tidak. Loh, tidak Dia rohnya lagi. tidak mati Pak. Rohnya tidak mati. Yang mati siapa? Tuhan. Kedagingannya mati. Nah, itu tulisannya kematian Tuhan Pak. Iya. Masa Tuhan mati? Nah, itu tertulis Pak, Tuhan mati. Tulisannya Pak. Iya, itu kemanusiaannya Yesus. Jadi itu ini yang Bapak mati. sebenarnya, ini Bapak enggak diskusi sama kami, tapi Anda melawan Paulus. Kenapa Paulus lagi? Paulus yang menulis Tuhan mati Pak. Kan Paulus mati Pak. Ya sekarang Anda Iya. ikut Paulus atau berpendapat sendiri? Begini Pak, setiap ayat itu ada perikopnya yang menjelaskan itu. Apa Dan perikopnya Pak? Baca satu perikop. Apa perikopnya Pak? Satu judul itu dibaca semua Pak. Anda udah baca belum? Anda udah baca belum? Yang mana Anda maksud? Ya 1 Korintus tadi, Tuhan mati. Perikopnya apa Pak? Oh, banyak perikop di dalam Pak. Perikopnya apa Pak? Banyak judul di dalam kalau Korintus Pak. Ya Anda udah baca belum? Sudah, semua Ya, silakan saya sudah jelaskan. baca. Anda udah baca, silakan jelaskan. Tapi Yang mati bukan Tuhan atau berarti- manusia? Bukan berarti dibaca ini semua dihafal. Kan baca itu tidak harus hafal, tapi begitu baca mengerti. Gitu Pak.
mati itu manusia atau Tuhan? Saya ulang, Pak. Yang mati itu Tuhan. Tuhan. Berarti Anda pernah kematian Tuhan. Betul? Nah, Sesuai ayat Alkitab itu. Iya. Waktu Tuhan mati, Pak, siapa yang menjaga alam semesta, Pak? Tuhan. Yang menjaga alam semesta. Tuhannya Tuhan. Tuhannya Tuhan. Siapa itu Tuhannya Tuhan itu? Tuhan lah. Ah, Tuhan cadangan. Begini Pak, kemanusiaannya itu yang mati Pak. Lo katanya Tuhan yang mati, Pak. Kemanusiaannya, tapi roh Allah itu tetap hidup. Tertulis, Pak, kematian Tuhan, Pak. Iya, Kalau Bang Andi mati, almarhum. Kalau Tuhan mati apa? Almantum. Loh, Bapak sendiri yang bilang itu ya. Berarti Tuhan Bapak kalau mati itu almantum, begitu? Enggak mungkin Tuhanku mati. Kalau aku punya Tuhan mati, mending ku injek lehernya. Ngapain punya Tuhan mati? Ya kan itu Bapak yang bilang tadi begitu. Bener, kalau saya punya Tuhan bisa mati, ku injek leher Tuhanku, bener. Ku injek lehernya. Lebih hebat saya daripada Tuhan. Iya. Iya. Namanya Tuhan Pak, kualat kita kalau ngomong seperti itu Pak. Enggak. Kalau Tuhanku, ini aku tidak menghina Tuhanmu ya. Kalau Tuhanku bisa mati, mulutnya suruh apa nganga kau mulutmu ku kencingi itu mulutnya itu. Kalau Tuhanku bisa mati, betul. Ku kencingi mulutnya suruh nganga itu mulut Tuhan, nah kencingi ini. Karena tidak mungkin. Kalau di kekristenan Pak, kita menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, apalagi bilang mau kencingi mulutnya, ndak bisa, itu kualat itu. Ya Bang Andi ya. Di Kristen ada kualat, woy. Kalau kita punya Tuhan bisa mati, mending dikencingi mulutnya Tuhan itu ya Bang Andi ya. Ini sejak kapan di Kristen ada kualat, woy? Ini Tuhan mati loh Pak. Satu-satu. Gini loh, jadi, Pak. Ini Tuhannya mati loh Pak. Pak Handi, jadi begini. Saya bantu jawab boleh ya Pak? Silakan. Lanjut. Jadi begini, di ayat itu kan dijelaskan bahwasanya Tuhan mati, ya kan? Ya. Nah, Pak Handi bertanya, pada saat Tuhan mati, siapa yang menjaga alam semesta? Itu pertanyaannya kan? Ya, tapi rohnya tidak mati Pak. Ya bentar, sebentar Pak. Saya bantu jawab. Jawabannya jangan gitu Pak. Jawabannya jangan gitu, hanya Tuhan yang jaga gitu loh. Yang menjaga alam semesta pada saat Tuhan mati 3 hari 3 malam itu, ya yang menjaga Tuhannya Tuhan. Tidak seperti itu itu yang Pak. benar Pak. Gimana yang benar? Tidak ada yang jaga, bebas. Loh, tabrakan dong bintang, bulan, matahari, dan planet-planet. Ya memang pernah terjadi. Allah tetap menjaga. Loh, berarti masih ada Tuhan cadangan. Berarti Tuhan ngeprank, pura-pura mati. Tuhannya Tuhan yang jaga, bener itu. Gini loh, pertanyaannya gini loh. Waktu Tuhanmu mati selama 3 hari, apa yang dilakukan Tuhanmu saat dia mati? Silakan. Rohnya kembali ke surga, Pak. Berarti nggak mati. Nyatanya dia bangkit pada hari ketiga. Berarti yang ditulis di kitab ini salah Pak. Berarti penebusan dosa sia-sia dong. Orang dia pura-pura mati. Dosa itu hanya bisa ditebus kalau Tuhan mati. Kalau dia nggak mati, nggak ada penebusan dosa. Di mana itu? Yesaya 63 ayat 9. Bukan duta, bukan utusan, tapi Tuhan sendiri yang akan menjadi penebus. Waktu dia mati 3 hari 3 malam itu, dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan kerajaan maut, Pak. Membangkitkan orang-orang yang percaya. Berarti nggak mati? Ya? Berarti nggak mati? Iya, secara
secara manusia yang kita lihat itu di situ mati. Manusia secara manusia di kemanusiaannya. Aslinya nggak mati. Rohnya tidak mati. Berarti ngeprank. Bukan ngeprank. Tubuhnya yang mati. Tubuh jasmaninya mati, tetapi rohnya tidak mati. Stop dulu. Lah kalau begitu apa bedanya dengan saya? Saya mati, roh saya nggak mati. Itu nggak ada bedanya kalau begitu. Ya jelas. Nah, jadi begini Pak, kalau menurut iman kami Kristiani, Bapak dengan saya sama. Kalau kami mati, roh itu kembali kepada Allah. Nah terus, ketika Yesus mati, rohnya kemana? Ya kembali kepada Rohnya Tuhan. kembali kepada Allah. Oh, Ya, Rohnya tetap hidup Pak. berarti ada Allah kembali ke Allah gitu. Ketuhanannya tetap hidup Pak. Jangan gitu Pak User. Kalau Yesus mati, kembali ke Tuhannya Yesus gitu loh. Pak Yuser, apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Pak Yuser dengerin dulu Pak. Apakah Tuhan? Tubuh jasmaninya adalah manusia. Oke, terus Tapi roh yang ada di dalam dia kan roh Allah. Oke. Apanyakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Jasmaninya, rohaninya? Manusia dan tubuhnya, roh dan tubuhnya tidak bisa dipisahkan, Pak. Iya, dengerin pertanyaannya, Tapi Pak. kalau berjalan kan Dengerin, tidak Pak bisa Yuser. Apanyakah yang Tuhan di dalam diri Yesus? A, jasmani, B, rohani. Yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan rohnya. Rohnya. Tetapi kan tidak mungkin roh itu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Berarti manusia campur Tuhan. Betul? Nah, manusia itu kan satu esensi, tidak bisa dipisahkan. Apa bedanya rohnya? Sebentar, dengerin. Hanya misalnya Dengerin. Apa bedanya? Apa bedanya rohnya Yesus dengan rohnya ibunya? Beda atau sama? Beda. Rohnya Yesus dengan rohnya kita sama. Roh Allah yang ada di dalam kita. Berarti kita juga semua Tuhan gitu. Sama, berarti kita semua Tuhan ya. Nah, Anda bukan Tuhan. Kita memang bukan Tuhan, tapi Yesus itu kan istilahnya dia itu diutus dari surga sebagai utusan Tuhan dan disebut dengan anak Allah. Berarti dia utusan Tuhan. Ya, Alkitab kan sendiri yang berkata bahwa dia utusan Tuhan. Oke, cukup. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Tidak. Kalau dia utusan Tuhan, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Tapi dia menjalankan semua perintah Tuhan. Saya nggak nanya itu. Tuhan adalah Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan adalah Tuhan, kalau saya menurut iman kami ya dia Tuhan. Oke deh, utusan Tuhan adalah Tuhan juga. Ya, kalau menurut iman saya, karena dia utusan Tuhan yang datang dari Tuhan, maka dia artinya dia sebagai Tuhan yang lahir dalam bentuk manusia. Berarti Yesus nipu ya? Dengar Karena dulu. kata Yesus utusan dan yang mengutus beda. Ini kok sama-sama Tuhan, berarti Yesus nipu nih kalau begini. Jadi begini, Pak Yusar, pada saat Yesus mati, jabatan Tuhan dikasih ke siapa, Pak Yusar? Tetap menempel di pribadinya. Lah kan mati, pribadinya kan mati, Pak. Tetap menempel di pribadinya sebagai tetap nempel di tubuhnya yang mati gitu. Bukan itu, sekarang lanjut. Pak Yusar, lebih besar Yesus daripada Bapa? Sama. Tidak ada. Yesus itulah Bapa itu sebenarnya. Coba Pak D jelasin Yohanes 14:28 Pak D, tolong Pak D. Ini orang Kristen ini kok. Saya mundur duluan ya karena sudah anggap Yesus pembohong. Saya pamit. Dibilang sama, padahal Yesus sendiri ngomong, Bapakku lebih besar daripada aku. Bapakku lebih besar daripada siapapun. Ini Yesus yang ngomong loh. Kok Anda bilang sama? Anda menuduh Yesus pembohong gitu. Di mana itu? Di mana? Yang bilang sama siapa? 14:28. Di mana? Itu ke Saya baca dulu. Di mana itu, Pak?
Yohanes 14:28. Yohanes 14:28. Bapakku lebih besar daripada aku. Sama berarti Yesus bohong dong. Janganlah kau tuduh Yesus bohong. Yohanes berapa itu Pak? Aduh, Yohanes 12:28 Bapak. Yohanes 4 ayat 28 ya. Yohanes 14:28. Aduh, Yohanes 14:28 sampai salah nyebut aku ah. Sabar Ustaz Zuki, sabar woi. Coba dibaca Pak Ambo. 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tuh, maksudnya apa Pak? Iya, sama Pak. Yesus ini berbicara sebagai firman. Melawan Yesus lagi nih orang ini. Pertanyaannya Pak, mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Mana yang besar Pak? Tanya user sama. Pak Ambo, mana lebih besar Yesus atau Bapak? Itu Bapak itu Yesus itu sendiri Pak. Buset dah. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Macam saya ini Pak, saya berbicara ini, yang jadi, saya katakan ini adalah Yesus. Gini loh Pak ya, Pak Yohanes, dengerin dulu Pak Ambo. Terakhir Pak, dengerin Pak Ambo. Yohanes 14:28, Yesus lebih besar daripada Bapa. Masuk akal nggak Pak? Yang lebih besar masuk kepada yang lebih kecil, muat atau tidak Pak? Silakan Pak. Muat. Itu Pak Yusar suara anjingnya kecilin karena copyright ke YouTube Pak Yusar. Suara anjingnya kecilin. Saya panik karena sudah karena copyright ke YouTube tuh suara anjing. Emang anjing punya volume? Iya. Oh nggak ada volume ya? Gua pikir anjing punya volume. Saya tidak bisa kasih kecil mulutnya Pak. Dipelintir Pak. Oh pelintir Pak, dipelintir aja Pak, biar apa terbungkam tuh. Kalau ditoki bikin RW boleh Pak. Ditoki jangan ditoki Pak. Siapa nggak dapat toki anak jangan Jo. Sakit anjing ditoki. Oke, saya pamit duluan karena saya mau istirahat karena di sini sudah jam 12 lewat. Oh iya Pak. Tapi maaf ya Pak Pendeta. Pak Yusar kalau ada kata-kata dari kami yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf ya Pak Yusar ya. Ini hanya diskusi biasa, kita diskusi persahabatan. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Siap Pak Yusar. Persatuan Indonesia harga mati. Merdeka. Ya Pak, makasih Pak. Jaga kesehatan ya Pak Pendeta. Besok ketemu lagi ya Pak. Oke, siap. Oke. Ya besok-besok kalau debat jangan bawa anjing Pak. Takut kita. Enggak ada volumenya. Enggak ada volumenya itu anjing. Sekarang lanjut ke Pak Ambo. Pak Yusuf mau di sini, Pak Ambo. Masuk akal nggak Pak? Lebih besar masuk ke dalam yang lebih kecil, masuk akal atau tidak Pak? Ini, Pak. Kita kalau ambil ayat itu tidak bisa cuma satu-satu ayat Pak. Sekarang coba saya baca dari ayat 23 ya. Silakan Pak. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apakah kalau manusia Yesus itu firman? Tidak mungkin Pak. Yohanes 17:8 Pak, coba baca Pak. Sudah ini dulu, Yohanes 14 ayat 23. Iya, Yohanes 17:8 itu jawabannya Pak. Nah, iya dengar dulu, dulu. Kita selesaikan satu-satu ayat dulu. Iya, silakan Pak. Iya, jawab Yesus ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku,
ia tidak menuruti firmanku. Nah, kalau dia manusia biasa tidak mungkin dia ngomong seperti ini. Oke, baik. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jelas, Pak. Jadi di situ Yesus menerima firman atau tidak, Pak? Menerima dari Bapak. Di dalam diri Yesus itu ada firman, itulah Yesus itu. Dari mana firman itu Memberikan Pak, firman dengerin itu Pak, dengerin gantian Pak. Bapak panjang loh tadi, Pak. Ya. Dari manakah firman itu berasal sehingga ada di dalam diri Yesus? Siapa yang ngasih firman, Pak? Begini, Pak. Kok begini, Pak? Firman Allah itu, itulah Yesus. Baik, coba baca Yohanes 17:8 dulu, Pak. Jawabannya di sana, Pak. Saya nggak mau diskusi putar-putar. Nah, ini nanti tidak selesai yang ini. Ya udah selesai ini, Pak. Udah selesai. Sekarang jawabannya ada Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi dia menerima firman dan menyampaikan firman. Pertanyaannya, Pak, Yesus dulu. Yesus Begini, itu Pak. gimana sih, Pak? Ini kok diskusinya gini, Pak?